Asa. Bener. Ya. Iya. Seseorang dimasukkan ke sel tikus 4 bulan oleh Krishnamurti. Hak asasi manusia apa itu? Buktinya CCTV rekayasa. Anda kan harus periksa itu. Kalau Anda tidak bernyali, ya mundur aja lah, biarkan yang maju yang lain. Pak Presiden, pecat orang ini. Ya, 1 Maret, Dumas, nggak ada apa hasilnya. Respon apapun tidak ada. Seolah-olah kami apa kalian anggap? Gitu loh. Saya sudah bantu Anda gratis. Ya, Anda tidak bayar saya untuk membongkar apa ini, rekayasa ini. Anda nggak gratis. Saya bantu Anda untuk membersihkan institusi Anda. Harusnya Anda berterima kasih pada saya. Gitu loh. Kalau saya biarkan mafia hukum makin besar di institusi Anda. Gitu loh. Sudah saya bantu gratis untuk membongkar ini. Nggak ada pula respon. Kalian anggap kami nggak ada apa-apa di Indonesia ini ya. Kami numpang. Diam saja terus. Sebel kali ya. Kayak nggak dianggap apa-apa. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Pusat Informasi. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Bang Resmond Sianipar lagi ya. Dan saya akan nyapa kalian terlebih dahulu, gimana kabarnya, sehat semuanya. Dan saya selalu akan berdoa buat kalian, mudah-mudahan kalian sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, yang mau saya bahas yaitu tentang Bang Resmond Sianipar ini. Nyalinya begitu luar biasa, perjuangannya begitu luar biasa, hanya untuk memperjuangkan satu orang saja, yaitu Jessica Kumala Wongso. Jessica Kumala Wongso ini ya, kasusnya mengalami banyak kejanggalan-kejanggalan, dan ini Bang Resmond Sianipar ini sampai Kapolri pun disebut-sebut dan mundur. Kapolri sampai bilang gitu ya, Kapolri mundur saja katanya gitu, karena tidak bisa memecat anak buahnya yang sudah melakukan rekayasa, diduga melakukan rekayasa ya terhadap barang bukti CCTV yang digunakan di persidangan Jessica Kumala Wongso ini sebagai barang buktinya ya. Tentunya kasihan sekali anak manusia ini dipenjara jikalau benar ada sebuah dugaan rekayasa. Dan ini videonya Bang Resmond Sianipar ini sampai teriak-teriak bilang Kapolri mundur saja ya. Ini sangat luar biasa keberaniannya. Oke? Dan kita selalu semangati Bang Resmond Sianipar agar Bang Resmond Sianipar terus menyuarakan keadilan untuk anak-anak di negeri ini, nah ya, anak-anak bangsa, masa depannya, generasi penerus kita ya, anak cucu kita nanti setelah majunya zaman, majunya teknologi, agar tidak terjadi korban-korban rekayasa seperti apa yang dikatakan Bang Resmond Sianipar di video ini. Oke teman-teman, mari kita tonton videonya. Salam satu perjuangan. Ya, untuk kita setiap hari kita upload 1, 2 ya, terus menyuarakan ya bahwa telah terjadi ya, rekayasa yang sangat brutal ya, di Republik ini ya, dilakukan oleh seorang oknum polisi saat itu AKBP Muhammad Nur Al-Azhar dan rekannya Christopher Hariman Rianto ya. Saya sangat kecewa ya saudara ya, teman-teman sekalian. Bukan karena saya orang penting, tapi karena saya masyarakat biasa ya, yang berharap bahwa seorang Kapolri itu punya nyali. Ya, saya pikir ya memang sih, memang yang kecewa itu justru malah rakyat-rakyat biasa yang kecewa itu. Kalau untuk ya petinggi-petinggi atau orang-orang penting itu mana ada rasa kecewa gitu ya, karena mereka mungkin sudah merasa menikmati ya kedudukannya atau apa. Coba kalau rakyat-rakyat kecil ini ya, kita ini susah loh, mau apapun juga susah ya kan. Coba kalau nggak ada bantuannya dari petinggi-petinggi, itu susah sekali, kita ini udah susah gitu ya. Susah, mereka enak-enak duduk, enak manis bekerja ya, karena memang udah didukung masyarakat, apapun didukung masyarakat. Masyarakat butuh dukungan kalian juga gitu ya. lu seorang Kapolri berani mati ya, bahwa nyawanya sudah direlakan untuk Republik ini ya. Ternyata dugaan saya atau hipotesis saya itu jauh dari harapan ya, bahwa sampai sekarang Dumas saya yang 1 Maret 2024 ya, sampai hari ini 19 Maret 2024 tidak ada tanggapan, belum ada proses ya. Belum diproses sama sekali gitu. Itu sistem apa itu Kapolri? Makanya saya bilang Anda mundur aja Kapolri gitu loh. Nggak punya nyali sama sekali untuk cuma memeriksa Krishnamurti sama siapa itu Kombes Pol Muhammad Nur Al-Azhar gitu. Ya, sudah tahu ini rekayasa brutal, sangat barbar, mempermalukan kita di seluruh dunia. Coba kalau tahu di dunia internasional apa, bagaimana? Investor pun akan lari gitu loh, penegakan hukum semacam ini. Karena siapapun bisa berpotensi menjadi korban rekayasa mafia hukum mereka itu. Makanya saya bilang mulai periksa, panggil Tito Karnavian sama Krishnamurti. Karena kalau menurut saya ya, ini sebenarnya dunia itu pasti sudah tahu ya, karena film dokumenter di Netflix juga kan, itu kan orang luar negeri yang bikin kan.
Ya, bagaimana lagi Bang Rismon? Memang keadaannya seperti ini bagaimana? Ini Anda dan memang berani dan tegas ya, sampai bilang Kapolri mundur saja. Saya salut pokoknya. Itu komandannya saat itu, gitu loh. Tidak masuk akal jika mereka tidak mengerti itu, tidak memahami, tidak mengetahui rekayasa tersebut. Ya, bagaimana Anda ini kok Kapolri mundur aja lah Anda, gak bernyali sama sekali. Kami kira nyawa Anda sudah dipertaruhkan untuk republik ini. Ya, ternyata nyalinya ada sayur. Ya, masa lapor aduan saya 1 Maret 2024 nggak ada sama sekali bilang kayak apa responnya gitu. Saya sudah ajukan 30. Apa perlu saya ajukan lagi yang ke 37? Bukti yang saya dapatkan itu sudah bukti ilmiah, jawablah dengan ilmiah gitu loh. Ini aduan masyarakat. Anda meluncurkan Dumas Presisi 2021 seolah-olah akan ada transparansi. Ternyata aplikasi abal-abal nggak ada gunanya. Kan Anda perlu periksa itu bagaimana DVR 900 GB itu bisa jadi cuma 32 GB flash disk. Itu forensik macam apa itu Pak? Situ aja sudah melanggar. Tiba-tiba di pengadilan dikatakan terhapus, entah siapa yang menghapus. Kata jaksa Sandian 3, para jaksa yang bekerja. Oh, jadi di persidangan itu bilangnya terhapus gitu ya? Iya sih, kayak Verdi Sambo juga sama dulu ya kan? Itu juga di pas kasusnya itu kan juga terhapus dan CCTV-nya malah nggak ada gitu ya teman-teman ya. Flash disk isinya berubah. Anda usut juga itu para jaksa itu, bagaimana bisa menginjak-injak, merusak barang bukti digital itu di flash disk itu, bekerja sama dengan anak buah Anda. Ya, jangan pikir kami diam, gitu loh. PPN sudah 12%, 2025 nanti, sekarang 11%, beli apapun sekarang harus bayar itu untuk anggaran Polri 2024 114 triliun. Sekarang anggaran Dumas itu berapa? Anggaran Polri 114 triliun, memeriksa Krisnamurti dan Muhammad Nual Azhar aja nggak berani. Anda Kapolri macam apa sekarang? Kan sudah ada 2 pilihan. Kalau bukti saya ilmiah itu hoax, Anda anggap bohong, tersangkakan saya datang langsung ke Mabes Polri. Gampang sekali. Gitu loh. Ini ilmiah ini, jangan main-main Pak dengan ilmiah. Ada anak Luar biasa ya teman-teman, sampai beraninya seperti itu Bang Rismon Sianipar, sampai seberani itu ya teman-teman. Apakah tidak dengar? Ya, bingung teman-teman. Saya itu sampai gak bisa ngomong ya teman-teman. Bang Rismon Sianipar sudah seperti itu. Memang bener sih. Ini ya kayak aplikasi Dumas Presisi Polri itu kan ya. Itu benar Bang Rismon Sianipar itu bilang abal-abal, karena Bang Rismon Sianipar udah mengirimkan ke situ aja tidak ada tanggapan teman-teman. Bayangin ya. Buat apa ada aplikasinya? Memang benar gitu ya. Rakyat mengadu gitu ya, rakyat mengadu enggak ditanggapi. Kalau misalkan ditanggapi masalahnya apa atau ditolak atau apa kan bisa gitu. Tapi ini diam-diam saja. Orang anak manusia sekarang 8 tahun dengan video CCTV rekayasa. Ya bagaimana jika itu putri Anda? Gitu loh. Pakailah nurani manusia. Anda juga Kapolri juga manusia kan, bakal mati juga seperti kami. Ya, nggak bakal jabatan Anda itu Anda bawa sampai mati. 114 triliun. Tapi kami melaporkan tanggal 1 Maret tidak ada respon sama sekali. Padahal bukti saya lengkap. Ya, Kombes Pol Muhammad Nual Azhar bukan ahli forensik digital, ahli video editor abal-abal yang memperkabur semua objek ya, dengan downscaling 1,5 juta piksel per frame Pak dibuang dari 2 jutaan piksel per frame menjadi 550.000 piksel per frame, semua objek kerdil. Apa begitu cara kerja puslapor komputer forensik di sana? Padahal yang melakukan ini adalah Kepala Subdirektorat Komputer Forensik Mabes Polri Muhammad Nual Azhar. Masa Anda diam saja seperti ini? Ini sudah sangat brutal ini. Bagaimana kami mempercayakan nyawa kami pada kalian? Penegakan hukum, tugas Kapolri menegakkan hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Krisnamurti memasukkan Jessica Wongso ke sel tikus 4 bulan dengan bukti video CCTV rekayasa. Bayangkan itu, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bagaimana itu? Anggaran 114 triliun, memeriksa Krisnamurti pun Anda tidak bernyali. Mundur aja Anda. Nggak butuh kami Kapolri yang apa ya, yang tak bernyali, harus berani mempertaruhkan nyawanya untuk republik ini. Penegakan hukum harus sesuai dengan kebenaran ilmiah, harus tunduk pada kebenaran ilmiah. Makanya Anda sering menggunakan scientific crime investigation, itu ilmiah artinya. Crime investigation harus tunduk pada kebenaran ilmiah, bukan kebenaran ilmiah yang tunduk pada investigasi kalian. Jangan dibalik. Betul, betul sekali ya. DVR katanya terhapus, kosong. Hanya menjadi flash disk 32 GB. Itu pun dihancurkan resolusinya oleh Muhammad Nual Azhar. Ya, kamera video CCTV 10 sampai 14 tidak pernah dimunculkan di persidangan. Saya yakin itu posisinya lebih dekat ke meja 54 daripada kamera 7.
Masa begini brutal barbar rekayasa ini Anda biarkan, Anda diam? Ya, kalau kami diam berarti kami akan diinjak-injak terus di Republik ini. Ya. Kami rakyat kecil Pak, bisa jadi nenek moyang kami pahlawan yang gugur tewas. Gitu loh. Kami pemilik Republik ini juga, bukan hanya kalian. Tugas Anda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu saya baca, menegakkan hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia apa kalau video bukti digitalnya direkayasa? Bener. Yes. Seorang dimasukkan ke sel tikus 4 bulan oleh Krishnamurti. Hak asasi manusia apa itu? Buktinya CCTV rekayasa. Anda kan harus periksa itu. Kalau Anda tidak bernyali, ya mundur aja lah, biarkan yang maju yang lain. Pak Presiden, pecat orang ini. Ya, 1 Maret, Dumas, nggak ada apa-apa hasilnya. Respon apapun tidak ada. Seolah-olah kami apa kalian anggap? Gitu loh. Saya sudah bantu Anda gratis. Ya, Anda tidak bayar saya untuk membongkar apa ini, rekayasa ini. Anda nggak gratis. Saya bantu Anda untuk membersihkan institusi Anda. Harusnya Anda berterima kasih pada saya. Gitu loh. Kalau saya biarkan mafia hukum makin besar di institusi Anda. Gitu loh. Sudah saya bantu gratis untuk membongkar ini. Nggak ada pula respon. Kalian anggap kami nggak ada apa-apa di Indonesia ini ya? Kami numpang. Diam saja terus. Sebetulnya kayak nggak apa-apa. Emang sih sebenarnya juga seperti itu ya teman-teman. Kalau dipikir ya, kita itu kayak apa namanya numpang ya di Indonesia ini ya. Jadi yang punya negeri ini tuh kayaknya orang-orang pejabat-pejabat tinggi saja. Yang jadi bingung seperti itu. Kita itu tidak direspon ya. Yang direspon tuh hanya yang kasus-kasus yang besar, yang mencolok itu. Bingung teman-teman ya kadang itu ya. Apalagi kasus yang sepele-sepele gitu ya, yang menyuarakan cuman orang-orang yang sepele seperti saya gitu ya. Nggak akan ada didengar teman-teman ya, nggak akan diabaikan lah intinya seperti itu ya. Gimana kita nggak greget ya sebagai masyarakat itu greget loh ya. Bener. Sama-sama rakyatnya kita di Indonesia ini. Kebetulan aja kalian punya wewenang untuk sementara waktu. Ya bukan komelit, nggak ada komelit di Indonesia ini. Ya dipilih rakyat semua. Presiden Republik Indonesia dipilih oleh rakyat yang mengangkat Anda. Gitu loh. Presiden itu sendiri pun kalau sudah pensiun akan menjadi rakyat biasa. Hanya sementara waktu punya wewenang. Jengkel sekali saya. 1 Maret nggak ada hasilnya. Padahal saya baca di online. Bangga kali Anda meluncurkan aplikasi Dumas Presisi di tahun 2021. Coba kita periksa beritanya ya. Ya ini beritanya nih. Kapolri luncurkan aplikasi Dumas Presisi untuk wujudkan transparansi. Gaya syarat toh. Mana hasilnya? Inilah apa saya. Ini belum diproses. Transparansi apa itu? Saya sudah sertakan bukti ilmiah saja 30 nggak ditanggapi kok. Ini saya sudah WA hotline Dumas juga, WA hotline Propam juga. Saya sertakan link Google Drive 30 bukti, bahkan ke Propam 37 bukti ilmiah. Tidak ada tanggapan. Cuma mesin yang jawab. Aduh, ngeri ya. Mial seperti ini, nggak ada tindak lanjutnya, apa gunanya coba? 1 Maret nggak ada hasilnya. Saya sertakan bukti ilmiah, bukan bukti sembarangan. Lakukan evaluasi tugas-tugas di bidang pengawasan dan pemeriksaan. Memeriksa Kombes Pol Muhammad Nual Azhar aja, Anda nggak mampu, nggak berani. Apalah itu? Nilai di beritanya apa ini? Wujudkan transparansi, Kapolri luncurkan aplikasi Dumas Presisi. Buang aja lah ini. Ngeri. Kemarin tanggapan pun nggak ada. Ya. Nggak ditanggapin ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Ini saya ambil yang poin-poinnya aja yang penting ya teman-teman ya. Dan memang seperti inilah kejadian ya di negeri ini. Orang yang butuh perlindungan, orang yang butuh, masyarakat butuh untuk penegakan hukum, untuk apalagi Bang Resmond Sianipar ini berencana ya, intinya dia itu kan membantu ya, pengen membongkar ya, agar institusi itu nanti juga akan lebih baik, akan jauh lebih baik ya. Akan tetapi sampai saat ini juga belum ada tanggapan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya.